Pemain sayap Inggris, Jadon Sancho, dikritik di media sosial setelah menolak kesempatan meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan klub Serie A, Roma. Para penggemar mengkritik Sancho di media sosial setelah pemain sayap Inggris tersebut dilaporkan menolak kesempatan meninggalkan United dan bergabung dengan klub Serie A, Roma. Setan Merah mengira mereka akan segera melepas salah satu anggota tim bomber mereka setelah kesepakatan pinjaman antar klub dengan opsi pembelian senilai 20 juta pound diajukan, tetapi pemain berusia 25 tahun itu menolak kemungkinan pindah ke Italia. Para penggemar pun segera mengungkapkan rasa frustrasi dan kebingungan mereka atas keputusan tersebut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih membenci Manchester United daripada Jadon Sancho, ujar seorang fans. Penggemar MU lainnya menyebut ia badut menyebalkan. Sancho disebut satu-satunya pejuang kebebasan yang menolak kebebasan meskipun sudah ditawari berkali-kali. Sancho juga disebut tidak sopan karena ingin tetap bertahan dengan gajinya yang konyol dan pindah sebagai agen bebas. Rekrutan terburuk sejak Sir Alex, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas karirnya selain sikapnya yang egois dan delusif. Sancho benar-benar delusi berpikir tim yang lebih besar dari Roma akan mengejarnya. Fabrizio Romano mengungkapkan perasaan Andre Onana setelah dicoret dari skuad Manchester United untuk menghadapi Arsenal pada Minggu sore. Awalnya diasumsikan bahwa absennya Onana disebabkan oleh cederanya, meskipun pelatih kepala Ruben Amorim menegaskan sebelum pertandingan bahwa ia telah pulih. Ruben Amorim setelah pertandingan mengatakan dia tidak mencoret Onana. Di saat yang sama, Romano memberitahu bahwa perasaan orang-orang terdekat Onana adalah karena Onana masih dalam pemulihan cedera dan belum dalam kondisi 100%. Dan dia menerima keputusan itu. Dia tidak yakin itu ada hubungannya dengan transfer. Juga karena Onana tidak sedang dalam pembicaraan aktif dengan klub lain. Romano juga mengomentari dua calon pengganti Onana dengan kesepakatan untuk satu pemain sangat rahasia. Tawaran terakhir yang MU ajukan untuk Emi Martinez adalah proposal pinjaman pada bulan Juli. Untuk saat ini, situasinya benar-benar tenang, sementara penjaga gawang yang masih mereka sukai dan pantau adalah Sean Lamens, penjaga gawang Royal Antwerp. Mereka sudah lama memantaunya. Jika MU memutuskan untuk berinvestasi pada penjaga gawang, antara sekarang dan akhir bursa transfer, Lamens adalah penjaga gawang yang mereka sukai. MU telah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan uang untuk memperkuat lini serang mereka selama musim panas. Masuknya talenta penyerang baru tampaknya akan memakan korban pertamanya, Rasmus Højlund. Pilihan penyerang tengah MU lainnya musim lalu, Joshua Zirkzee, juga kesulitan mencetak gol selama musim debutnya di Old Trafford, tetapi ia berkembang pesat sepanjang musim dan menjadi kehilangan besar ketika harus menepi karena cedera menjelang akhir musim. Ia diperkirakan akan mengalami pembatasan menit bermain dengan perekrutan 3 penyerang baru dan lebih sedikit pertandingan kompetitif dibandingkan musim lalu karena kurangnya kompetisi Eropa. Laporan di Italia mengklaim ia telah masuk radar raksasa Serie A. Napoli. Upaya mereka mempertahankan gelar juara mendapat pukulan telak karena striker utama Romelu Lukaku cedera dalam pertandingan persahabatan beberapa hari sebelum musim baru dimulai. Oleh karena itu, tim asuhan Antonio Conte sedang mencari striker baru, meskipun telah mendatangkan striker baru, Lorenzo Lucca, awal tahun ini.
Nama Zirkzee pun muncul dalam daftar incaran mereka. Corriere dello Sport menegaskan bahwa Napoli hanya mencari pemain pinjaman dan tingkat keparahan cedera Lukaku masih dalam penilaian. Namun, sang juara bertahan langsung mempertimbangkan opsi-opsi yang tersedia. Jurnalis Italia Marco Conterio menyebut Zirkzee sebagai favorit Conte dan menyatakan bahwa mantan bos Napoli itu lebih menyukai penyerang Belanda United tersebut karena ia juga bisa bermain sebagai pemain sayap. Manchester United saat ini dipenuhi harapan setelah penampilan gemilang melawan Arsenal, meskipun kalah tetapi masa depan mereka juga cerah. Ineos telah berupaya keras untuk memasukkan beberapa pemain muda berbakat ke dalam tim yang sudah bersemangat di Carrington, sebuah praktik yang membuahkan hasil. Sistem pemain muda United saat ini membuat iri seluruh Inggris, hanya ditandingi oleh rival mereka di Manchester. Oleh karena itu, mengundang seorang pemain berusia 14 tahun ke tribun direktur untuk pertandingan melawan Arsenal merupakan pernyataan niat yang besar atas keyakinan mereka terhadap kemampuan seorang pemain. JJ Gabriel telah menjadi nama yang dibicarakan dengan antusias. Sejak ia muncul di media sosial dengan julukannya Kid Messi, MU mendapat dorongan besar di musim panas ketika mereka berhasil mengikat Gabriel dengan klub selama 2 tahun ke depan saat ia bisa bernegosiasi dengan klub-klub Eropa. Proses transfer cepat untuk Gabriel sudah berjalan, dengan sang pemain menjadi pemain reguler di tim U18 meskipun usianya baru 14 tahun. Gabriel patut dipuji karena bermain seolah-olah ia layak mendapatkan kesempatan itu, mendominasi di level tersebut meskipun secara fisik jelas ia kurang beruntung. Gabriel diundang untuk menonton MU versus Arsenal di stadion di kotak direktur, sebuah trik yang meyakinkan Eindhoven bahwa masa depannya ada di United. Meskipun mengerahkan segala upaya untuk memastikan talenta berbakat ini tidak pergi adalah hal yang wajar, keseimbangan akan segera dibutuhkan. MU perlu melindunginya dari sorotan tajam yang datang saat bermain untuk MU, terutama karena ia sudah menjadi nama yang dikenal luas. Terobosan di tim utama dan jalur karirnya akan diputuskan kemudian. United telah memberinya gambaran sekilas tentang apa yang bisa ia dapatkan jika ia bertahan. Sekarang mereka hanya perlu mendukungnya sambil tetap membumi. Manchester United dikabarkan telah bergabung dalam perburuan bek Brentford, Nathan Collins, tetapi mereka harus terlebih dahulu mengatasi kendala besar untuk mendapatkannya. United masih mencari pemain untuk memperkuat area lain dalam skuad mereka. Menjelang bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, memperkuat lini serang menjadi prioritas utama United. Namun, MU masih aktif di bursa transfer, memprioritaskan penambahan pemain di lini tengah dan di antara tiang gawang. Namun, pertahanan adalah area lain yang bisa mereka perkuat, terutama jika performa mereka bagus. Setan Merah melepas Jonny Evans dan Victor Lindelof setelah kontrak mereka berakhir pada akhir Juni. Dengan Lisandro Martinez yang masih dalam pemulihan cedera ACL yang dialaminya pada bulan Juni, Ruben Amorim akan khawatir akan kekurangan pilihan di lini belakang. Menurut Mike Keegan dari Daily Mail, United telah mengincar kapten Brentford, Nathan Collins, sebagai calon pemain baru sebelum bursa transfer ditutup. Keegan melaporkan bahwa United telah bergabung dengan Liverpool dan Tottenham Hotspur dalam perburuan Collins. Dipahami bahwa minat terhadap Collins meningkat, tetapi ada rintangan transfer besar yang harus diatasi. Brentford tidak ingin menjualnya dan tidak harus melakukannya, terutama setelah kehilangan Christian Norgard dan Mbeumo awal musim panas ini.
Collins menggantikan Norgard sebagai kapten Brentford bulan ini. Masih harus dilihat apakah United akan mewujudkan minat mereka dan mencoba menguji tekad Brentford dengan tawaran pembuka.